Berikutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam definisi umum adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatan, atau biasa juga kita ketahui sebagai penerimaan dan pengeluaran pemerintah, gitu ya, dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dan menekan inflasi. Itu adalah kebijakan fiskal. Kemudian di buku itu juga ada istilah kapasitas penuh atau full employment, ya, yaitu tingkat produksi maksimum yang dapat diciptakan oleh perekonomian, ya, yaitu atau disebut dengan pendapatan nasional pada tingkat kesempatan kerja penuh. Nah, kemudian bisa juga terjadi bahwa pengeluaran perekonomian itu nanti lebih besar daripada kesanggupan maksimal perekonomian dalam memproduksi barang-barang. Nah, kejadian itu akan memicu terjadinya inflasi atau kenaikan harga secara umum. Untuk mencegah terjadinya inflasi, maka tingkat pengeluaran masyarakat yang perlu diturunkan. Instrumen apa yang bisa digunakan dalam kebijakan fiskal? Ada dua instrumen atau ada dua alat. Yang pertama adalah melalui pajak, dan yang kedua adalah mengelola pengeluaran pemerintah. Bagaimana caranya? Di buku itu, ketika kasus inflasi, maka kebijakan fiskal yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan pajak, yang kedua, dan atau tentunya mengurangi pengeluaran pemerintah. Berikutnya adalah tantangan kebijakan fiskal yang dihadapi oleh negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Apa perbedaannya? Yang pertama, di negara maju, inflasi umumnya terjadi akibat tercapainya kesempatan kerja yang tinggi. Artinya apa? Artinya sumber daya atau tenaga kerja itu sudah full capacity dan masih ada permintaan terus-menerus atas tenaga kerja itu. Akibatnya tentu tenaga kerja akan menuntut kenaikan upah yang lebih tinggi, dan itulah yang berakibat nantinya timbul inflasi atau kenaikan harga secara umum. Sedangkan di negara berkembang, inflasi dapat terjadi pada saat pengangguran yang masih luas, pada saat banyak tenaga kerja yang tidak terserap tenaganya. Nah, itu adalah tantangan atau perbedaan antara negara maju dan di negara berkembang. Yang kedua, di negara berkembang, pendapatan pemerintah dari sektor pajak itu cukup rendah. Sementara di negara maju, kontribusi pendapatan pemerintah dari pajak itu sangat tinggi. Nah, di negara berkembang itu pun pajaknya bukan pajak pendapatan dari pajak tidak langsung, misalnya pajak penjualan dan sebagainya. Jadi kenaikan pajak justru akan menaikkan harga, dan ketika dinaikkan pajak ini secara umum, ya, tingkat pajak itu, pajak penjualan misalnya, maka justru harga akan semakin naik. Oleh karena itu, perubahan dalam struktur pajakan tidak akan menimbulkan pengaruh pada tingkat pengeluaran, artinya tidak menambah kemampuan masyarakat dalam membeli barang, ya, atau tingkat pengeluaran masyarakat. Karena apa? Karena justru instrumen pajak justru akan menimbulkan harga, ya, menimbulkan kenaikan harga. Tidak justru malah menciptakan
atau menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, mengatasi inflasi dengan menaikkan pajak itu justru akan mengurangi gairah bagi sektor tertentu, misalnya sektor industri, dalam melakukan ekspansi usahanya. Dan juga menurunkan pengeluaran pemerintah justru akan memperburuk kondisi penyerapan tenaga kerja atau pengangguran, dan justru akan memperlambat proses pembentukan modal untuk pembangunan. Apa contohnya pengeluaran pemerintah? Misalnya ya pembuatan infrastruktur misalnya dikurangi misalnya ya pada sektor tertentu, misalnya sektor infrastruktur misalnya. Nah, kalau itu dikurangi justru akan memperlambat pembentukan modal, kemudian justru akan memperburuk pengangguran dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah masih berguna kebijakan fiskal dalam negara berkembang? Nah, di slide ini dikatakan masih ada beberapa peran kebijakan fiskal yang bisa dilakukan pemerintah dengan memperhatikan kondisi dari negara berkembang. Ini secara umum ya. Yang pertama, negara berkembang justru akan menjalankan kebijakan fiskal ini dengan lebih berhati-hati atau konservatif. Agar apa? Agar pengeluaran pemerintah itu diharapkan seimbang. Ataupun kalau tidak seimbang, menghindari pengeluaran berlebihan. Untuk apa? Untuk mengurangi kemungkinan adanya inflasi. Di Indonesia misalnya, sudah diberi batas antara pengeluaran defisit anggaran yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu diberi batasan 3% dari GDP. Artinya kalau angka defisit anggarannya melebihi angka itu, maka sudah diberikan batas maksimalnya, ya. Itu akan dimonitor terus oleh pemerintah. Untuk apa? Tadi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi karena terjadi pengeluaran yang berlebihan. Konsekuensinya apa? Kalau pengeluaran berlebihan, maka nantinya Bank Sentral harus menyediakan tambahan uang untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Yang kedua, kebijakan fiskal itu dapat digunakan untuk mempengaruhi corak penggunaan sumber daya. Itu di buku itu disebutkan begitu. Yang pertama, pembelanjaan pemerintah yang dilakukan di suatu sektor, misalnya sektor pertanian, misalnya atau sektor industri, sektor jasa, akan meningkatkan penanaman modal di sektor tersebut. Nah, sebaliknya, jika diberikan pajak yang tinggi, itu akan menurunkan gairah pengusaha untuk menanamkan modal di sektor tersebut. Jadi di situ tekanannya adalah pembelanjaan pemerintah di suatu sektor itu, ya. Pembelanjaan pemerintah tadi saya contohkan misalnya pembangunan infrastruktur di sektor tertentu misalnya, ya. Itu lebih mudahnya seperti itu. Tentunya akan meningkatkan penanaman modal di sektor itu. Misalnya apa? Sektor transportasi misalnya, yang membuat jalan tol, maka komponen-komponen lain pendukung jalan tol itu tentu para pengusaha akan menanamkan modal di sana. Yang kedua adalah insentif fiskal atau fiskal insentif pada sektor tertentu, atau bisa juga di daerah atau wilayah tertentu. Contohnya misalnya dengan memberikan pinjaman dengan syarat yang ringan, atau pembebasan sementara cicilan pajak misalnya, atau juga misalnya pengurangan pajak impor dan sebagainya. Nah, mereka atau yang saya sebutkan tadi adalah contoh-contoh dari fiskal insentif atau insentif di bidang fiskal. Yang ketiga adalah bisa juga
diadakan peningkatan pajak pada sektor tertentu misalnya, tetapi asal tidak mengurangi gairah peningkatan produksinya, artinya masih peningkatan pajak masih dalam tingkat yang tidak terlalu tinggi persentasenya misalnya ya. Fungsinya apa? Peningkatan pajak itu tentunya akan menambah pendapatan pemerintah. Nah, dari pendapatan pemerintah yang tercipta itu kemudian pemerintah bisa menyalurkan berupa penanaman modal atau pembentukan modal yang lebih banyak melalui pengeluaran pemerintah tentunya. Nah, jadi dari sektor pajak ada tambahan pajak, kemudian pemerintah mengeluarkan hasil pajak itu untuk pembentukan modal di sektor tertentu. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk mempengaruhi corak penggunaan sumber daya.